akan melihat apa yang terjadi, memberikan gambaran tentang abad pertengahan, jadi sekitar tahun 1347 sampai 1353 dan itu puncak daripada Black Death gelombang kedua yang cukup mengerikan. Nah, setelah abad ke-14 berlalu, sepanjang abad ke-15 tidak terjadi letupan-letupan yang cukup signifikan daripada penyebaran the Black Death ini, saudara. Kemudian kita memasuki abad yang ke-16, di mana kita melihat Martin Luther, seperti yang saya sudah katakan tadi secara singkat. Martin Luther mengadakan perubahan-perubahan di dalam gereja, di mana ketika kita memikirkan tentang reformasi dan Martin Luther, kita sebagian besar terlalu terpaku hanya pada masalah teologis saja. Kita terpaku hanya pada masalah-masalah tentang by faith alone, by grace alone, in Christ alone, ya, sola scriptura, sola fide, sola gratia, soli deo gloria. Kita hanya memikirkan tentang pokok-pokok permasalahan teologi tersebut. Kita melupakan bahwa Martin Luther itu juga adalah seorang manusia seperti kita yang harus melayani jemaatnya pada masa yang sulit. Sebab ketika Martin Luther menjadi pemimpin gereja, khususnya pada waktu itu di Wittenberg, saya ingat ya, ke 95 dalil, the 95 thesis of Martin Luther dan sebagainya, Luther itu di kota Wittenberg. Martin Luther melayani di kota Wittenberg dan terjadi letupan gelombang selanjutnya dari the Black Death ini. Jenis kuman yang sama. Jadi ketika kita menyebutkan ini sebagai the Black Death, ini karena para ahli zaman sekarang bisa melacak bahwa kuman atau bakteri yang menyebabkan penyakitnya itu sama, ya, bakteri yang menjadi penyebab wabah Black Death ini sama-sama Yersinia pestis yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ini wabah yang sama. Martin Luther mengalami tantangan di pelayanannya ketika dia sudah cukup mapan, sekitar 10 tahun setelah terjadinya reformasi tanggal 31 Oktober tahun 1517 tersebut. Jadi pada tahun 1527 kita melihat bahwa terjadi membicarakan tentang Martin Luther di kota Wittenberg. Pada musim panas 1527, Wittenberg mengalami kejangkitan daripada the Black Death ini. Orang-orang semua mengatakan, Luther, kamu harus keluar kota. Tadi kan saya sudah katakan, merupakan satu praktek dari gereja pada waktu itu, orang-orang yang masih sehat menyingkir keluar kota ke tempat-tempat yang udaranya lebih bersih, supaya mereka bisa tetap menjaga kesehatan mereka. Luther dipaksa oleh jemaatnya untuk pindah keluar kota. Luther menolak. Nah, disinilah kita mempelajari satu tindakan yang sangat terpuji dari Martin Luther. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melayani jemaatnya. Bukan itu saja, saudara. Dia bahkan mengubah rumahnya menjadi rumah sakit sementara. Jadi Luther menampung orang-orang yang sakit supaya mereka bisa diobati sebagaimana pengobatan pada masa itu. Tentu saja ilmu kedokteran pada waktu itu masih sangat sederhana, tetapi paling tidak sudah ada dokter-dokter pada masa itu yang bisa memberikan obat-obatan, memberikan ramuan-ramuan untuk meredakan penyakit dari orang-orang yang tertular tersebut. Nah, tapi tindakan Luther ini dikritik habis-habisan
oleh pemerintah Jerman pada waktu itu, terutama pemerintah kota Wittenberg, Luther dikatakan terlalu ceroboh sebab dan membahayakan orang lain. Pengertiannya begini, saudara, kalau Luther tertular dan dia masih merawat orang lain, tentu saja Luthernya sendiri akan mengalami sakit, dan orang-orang yang dilayani juga akhirnya mengalami kesulitan. Atau bahkan Luther bisa menularkan penyakit ini kepada orang-orang lain. Jadi sudah ada pengertian sedikit di zaman abad ke-16 ini mengenai penularan dan bagaimana orang harus menjaga supaya tidak tertular dan menularkan kepada orang lain, begitu ya, saudara. Nah, juga gereja di Roma, tentu saja gereja di Roma yang sudah tidak menyukai Luther oleh karena reformasi yang dilakukan oleh Luther, gereja di Roma juga mengkritik Luther dengan mengatakan, lihat tuh, Luther sudah melakukan reformasi, sekarang dia mengabaikan jemaatnya dan lebih mementingkan mereka yang sakit. Bukannya lebih baik kalau Luther ikut keluar kota, kalau Luther ikut keluar kota bisa melayani jemaat yang sehat, yang tidak sakit di luar kota. Sedangkan ini dia lebih memilih untuk melayani orang-orang yang sakit di kota Wittenberg. Nah, di sini, saudara, memang serba salah. Jadi pemimpin itu memang serba salah, ya, saudara. Jadi di sini Luther mengalami banyak kritik, tetapi dia tetap tidak bergeming. Dia tetap melayani dengan penuh dedikasi untuk orang-orang, khususnya bagi dia, bagi Luther, orang-orang di kota Wittenberg ini adalah jemaatnya yang menjadi pokok fokus dari pelayanannya. Nah, ada banyak orang yang bertanya kepada Luther, apa yang harus dilakukan pada masa seperti ini? Apakah kita harus pindah? Apakah kita harus pergi? Kita harus mengorbankan diri. Kalau kita menyingkir, kita berarti tidak melayani, tidak menunjukkan kasih. Tapi kalau kita melayani dan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang sakit, berarti kita mencelakakan diri sendiri. Atau berarti kita juga menyengsarakan keluarga kita. Bagaimana kalau saya mati? Nanti bagaimana anak saya? Nanti bagaimana istri saya? Nanti bagaimana keluarga saya? Begitu kan? Terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Martin Luther pada waktu itu, sehingga banyak orang-orang yang bertanya. Dan di sini saya akan membicarakan hanya satu saja jawaban dari Luther dalam sebuah surat yang cukup panjang. Surat itu ditulis oleh Luther kepada seorang pendeta lain yang bernama pendeta Dr. John Hess. John Hess bertanya kepada Luther, lalu bagaimana Luther? Apakah aku harus menyingkir? Apakah aku harus tetap tinggal? Apakah aku harus seperti kamu? Apakah aku harus ikut pergi melayani jemaatku yang sehat? Pertanyaan-pertanyaan yang sama kan yang ditanyakan kepada Luther. Lalu disinilah jawaban Luther. Saya akan bahas dengan agak sedikit teliti di sini. Memang terjemahannya dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan dulu, lalu akan saya jelaskan di dalam bahasa Indonesia, ya. Luther menulis kepada Hess demikian, saudara. It would be well where there is an efficient government in cities and states to maintain municipal homes and hospitals staffed with people to take care of the sick so that patients from private homes can be sent there. Saudara, poin pertama yang dikatakan oleh Luther di sini adalah pemerintah harus menyediakan rumah sakit yang cukup dengan stafnya. Sehingga orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang sakit dari rumah-rumah mereka secara pribadi bisa dibawa ke rumah sakit. Saudara, ini satu prinsip pertama. Luther mengetengahkan beberapa prinsip yang bagi kita sampai sekarang sangat perlu. Nomor satu, memang ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, government. Government harus mengambil langkah. Langkah yang paling penting adalah membuka rumah sakit supaya pasien-pasien itu bisa diobati, supaya pasien-pasien itu bisa mendapatkan perawatan. Ini kan masuk akal, saudara. Nah, di sini kita juga bisa melihat yang berani maju kepada pemerintah.
Ya, jadi Luther bukan seorang pemimpin politik kan, Luther adalah pemimpin gereja. Tetapi di sini Luther dengan berani menunjuk kepada pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah harus turun tangan. Saudara, ini merupakan satu pelajaran ya yang bisa kita petik. Bagaimana gereja dalam hal ini ketika kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi kita sekarang ini, bagaimana gereja berani menjangkau pemerintah lalu berusaha bekerja sama. Memang tentu saja konteksnya berbeda. Saya tahu konteks abad ke-16 Martin Luther berbeda dengan konteks kita yang di Indonesia tahun 2020, baik di Jakarta atau di Semarang atau di Surabaya, di Purwokerto, di Pemalang dan sebagainya, atau di Palembang atau di tempat-tempat lain, mungkin di Australia atau di Singapura. Hubungan antara gereja dengan pemerintah tentu saja berbeda-beda. Tetapi tetap diperlukan adanya suara gereja. Ini yang mau saya fokuskan, saudara. Tetap diperlukan adanya suara dari gereja yang bisa didengar oleh pemerintah. Tergantung dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Mungkin gereja perlu juga mempunyai hubungan dengan pemerintah supaya bersama-sama bisa memikirkan jalan keluar. Ya, itu dikatakan oleh Luther yang pertama. That would indeed be a fine, commendable, ya kalau and a Christian arrangement to which everyone should offer generous help and contributions, particularly the government. Nah, di sini dilihat langkah nyata dari rakyat atau jemaat gereja adalah jemaat memberikan kontribusi, jemaat memberikan bantuan kepada pemerintah. Jadi jemaat bukan hanya sekedar mengatakan, oh pemerintah harus begini, tetapi jemaat juga harus turun tangan, misalnya dengan menggalang dana. Praktisnya bagi kita, bagaimana jemaat bisa membantu mengumpulkan masker supaya bisa dibagikan kepada pemerintah. Bagaimana jemaat bisa mengumpulkan hand sanitizer untuk bisa dibagikan kepada pemerintah. Saudara, sampai sekarang hand sanitizer dan masker adalah dua hal yang sangat diperlukan di Amerika. Yang saya lihat yang sangat penting. Dan kita perlu memikirkan, gereja perlu memikirkan bagaimana bisa bekerja sama membantu pemerintah untuk menangani orang-orang yang sakit ini. Ya, itu kata Luther. Ya, kemudian kalimat yang selanjutnya mengatakan, where there are no such institutions and they exist only in few places, we must give hospital care and be nurses for one another in any extremity or risk the loss of salvation and the grace of God. Di sini, saudara, Luther menekankan satu hal yang sangat penting. Kalau tidak ada rumah sakit, apa yang harus kita perbuat? Disinilah panggilan kita. Kita menangani secara langsung. Kitalah yang menjadi perawat-perawat bagi sesama kita. Walaupun resikonya besar. Tetapi resiko yang lebih besar adalah kalau kita kehilangan keselamatan dan anugerah dari Tuhan, kata Luther. Ya, jadi di sini Luther menekankan pengorbanan diri dan bagaimana jemaat sungguh-sungguh saling membantu sesama yang lain juga membantu pemerintah. Itu yang pertama, saudara. Yang selanjutnya, ini masih di dalam surat yang sama ya. Luther mengatakan others sin on the right hand. They are much too rash and reckless, tempting God and disregarding everything which might counteract death and the plague. They disdain the use of medicines. They do not avoid places and persons infected by the plague, but lightheartedly make sport of it and wish to prove how independent they are. They say that it is God's punishment. If he wants to protect them, he can do so without medicines or our carefulness. That is not trusting God, but tempting him. Nah, saudara, ini di sini Luther mengkritik orang-orang yang bodoh seperti ini. Yang dikatakan oleh Luther, they sin on the right hand. Mereka ngawur
Mereka tidak hati-hati, dan dikatakan oleh Luther bahkan mereka itu mencobai Tuhan dan tidak mengindahkan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegah atau melawan kematian atau wabah ini. Ada terlalu banyak orang-orang yang ceroboh seperti itu. Mereka tidak mau memakai obat. They disdain the use of medicine. Mereka tidak mengindahkan obat. They do not avoid places and persons infected by the plague. Mereka tidak menghindari orang-orang yang tertular atau menghindari orang-orang yang mengalami banyak penyakit tersebut. Saudara, yang mau saya jelaskan di sini adalah begini. Di satu pihak, Luther menekankan kalau ada yang sakit dan perlu ditolong dan tidak ada rumah sakit, kita harus menolong. Tetapi kalau kita bisa menjauhi orang yang sakit, jangan cari malapetaka. Kalau kita bisa menghindari orang yang sakit, jangan cari gara-gara. Hindari. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di Indonesia, tapi contoh yang saya pakai di sini adalah di Amerika. Ada terlalu banyak orang-orang di Amerika yang sangat ceroboh seperti ini, saudara. Beberapa minggu yang lalu itu adalah Labor Day weekend, yaitu hari buruh, di mana hari Seninnya libur, sehingga ada long weekend, begitu, saudara. Ada terlalu banyak orang-orang yang ceroboh, yang mereka mengadakan pesta-pesta, yang mengadakan pesta di kolam renang, sebab sekarang ini adalah musim panas di Amerika Utara, saudara. Sehingga mereka kepanasan, mereka berenang tanpa mengindahkan social distancing, mereka ke pantai, mereka berlibur, mereka bersenang-senang. Akibatnya mereka tertular coronavirus. Inilah orang-orang yang dikritik oleh Luther. Dan mereka mengatakan, wah, gampang saja, Tuhan bisa melindungi kita. Atau kalau Tuhan mau memberikan kepada kita sakit penyakit, itu haknya Tuhan, terserah Tuhan, ya sakit, mati ya mati. Itulah yang sangat-sangat buruk, saudara. Kita perlu belajar. Ini merupakan satu kritikan Luther yang cukup keras. Tahan diri, saudara. Tahan diri. Tidak perlu sok. Tidak perlu pamer. Aku pasti tidak terjangkit penyakit. Pasti sehat. Pasti tidak mengalami. Saudara, semua orang bisa tertular. Dan kalau kita ceroboh seperti itu, dan seperti yang contoh yang saya berikan tadi, ya, orang yang mengatakan the blood of Jesus covers me, darah Yesus melingkupi aku, darah Yesus menutupi aku, itu merupakan satu teologi yang sangat keliru, itu merupakan satu kecerobohan yang tidak menjadikan kesaksian yang baik di mata orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara, ini bagian terakhir dari surat yang dari Luther kepada John Hess, ya. Luther mengatakan, no, my dear friends, that is no good. Use medicine. Take potions which can help you. Fumigate house, yard, and street. Shun persons and places where your neighbor does not need your presence or has recovered, and act like a man who wants to help put out the burning city. What else is the epidemic but a fire which instead of consuming wood and straw devours life and body? You ought to think this way very well. By what degree the enemy has sent us poison and deadly offal. Therefore, I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine, and take it. I shall avoid persons and places where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance infect and pollute others, and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me, and I have done what he has expected of me. And so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but will go freely, as stated above. See, this is such a God-fearing faith, because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God.
Memang agak panjang ini kutipannya ya, saudara. Saya akan jelaskan satu persatu. Dia mengatakan jangan bodoh seperti tadi ya. Pakai obat-obatan kalau perlu. Use medicine. Take potions, ramuan-ramuan yang bisa membantu kesehatan. Fumigate, seperti yang saya katakan tadi, pemahaman mereka masih belum dalam, tapi dikatakan bakar wangi-wangian, bakar daun-daunan yang membawa kesehatan, daun herbal yang kemudian bisa melegakan pernapasan dan sebagainya. Bakar itu, fumigate, rumah, halaman, jalanan. Orang-orang yang tidak perlu ketemuin, jangan ditemuin, shun persons. Kalau kita tidak perlu ketemuan dengan orang-orang lain, tidak usah ketemu. Ini seperti sedang terjadi kebakaran api. Kalau ada kebakaran ya jangan mendekat, tapi berusaha memadamkan api itu. Luther mengatakan wabah ini juga sebetulnya seperti kebakaran, tetapi yang kebakaran itu bukan dalam api, tapi tubuh kita menjadi sakit. Oleh karena itu, kata Luther, marilah kita berdoa meminta kasih sayang Tuhan untuk melindungi kita. Jadi di sini Luther juga tidak melupakan doa ya, saudara. Berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Tetapi juga mengambil langkah dengan mengasap rumah kita, bersihkan udara di sekitar kita ya, bantu orang untuk minum obat dan kita sendiri minum obat. Kalau aku tidak diperlukan, aku tidak akan datang ke sebuah kerumunan atau sebuah pertemuan. Tapi kalau aku diperlukan, aku datang. Ya, sehingga Martin Luther mengatakan, kalau aku sampai harus mati, aku tidak melakukan kesalahan. Kalau aku terjangkit penyakit, lalu mati, aku sudah tidak melakukan kesalahan. Tetapi, dengan cara membantu orang lain, itu aku sudah menunjukkan imanku. Sebab aku ini tidak gaduh, aku tidak kacau, aku melakukan imanku dengan hati-hati dan tidak mencobai Tuhan. Nah, saudara, saya harap penjelasan saya dari surat Luther kepada John Hess ini cukup membantu kita untuk melihat dan menjadi bijak tentang bagaimana kita harus bersikap, tentang bagaimana kita harus menyiasati coronavirus ini. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya akan melihat, bagi saya John Calvin, saya sudah sebutkan tadi, John Calvin lebih dekat kepada saya secara scholarship, secara penelitian, secara teologi dan secara praktek gereja. Jadi saya ingin menyumbangkan sedikit tentang apa yang dilakukan oleh John Calvin. Ini tindakan nyata, saudara. John Calvin di kota Geneva, ya, di Switzerland. John Calvin sama seperti Luther membuat rumah sakit khusus, tetapi dibangun di luar kota. Jadi di kota Geneva sendiri sudah ada rumah sakit, saudara. Di kota Geneva sendiri sudah ada satu rumah sakit yang untuk melayani orang-orang yang sakit biasa, bukan yang sakit Black Death. Tetapi di luar kota dipakai rumah sakit khusus untuk Black Death. Nah, selain dokter dan ada juga hamba Tuhan yang melayani di rumah sakit tersebut. Ada juga hamba Tuhan yang dikirim dari Geneva untuk melayani di rumah sakit tersebut. Calvin mau melayani ke rumah sakit itu. Tetapi pendeta-pendeta yang lain mengatakan, Calvin, kami butuh kehadiranmu di sini. Please jangan pergi. Sehingga akibatnya akibat dari keputusan itu, ke rumah sakit itu banyak dari para pendeta itu yang telah, dan ada beberapa yang mati. Jadi di sini saudara, kita melihat juga satu tindakan nyata ya. Nah, di dalam kedukaan yang sedemikian besarnya itu, di dalam kedukaan yang sedemikian besarnya, Calvin menulis banyak penghiburan untuk keluarga-keluarga yang berduka. Baik itu keluarga-keluarga para pendeta yang meninggal dunia, tetapi juga
para keluarga-keluarga dari jemaat yang harus ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal oleh karena ingin hanya men-sharingkan sedikit tentang John Calvin, karena seringkali ketika kita membicarakan Calvin, kita membicarakannya predestinasi, Allah Tritunggal, ya, gereja, baptisan dan sebagainya. Semua itu perlu, saudara. Tetapi juga kita bisa melihat itu akan nyata, bukan oleh Calvin, orang yang sakit pada waktu itu. Saudara, penjelasan saya secara formal sampai di sini.